Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau berkenan mengasihi semua orang, terutama mereka yang paling lemah dan tidak mendapat perhatian dari sesamanya. Kami mohon, gerakkanlah kami untuk selalu siap sedia membagikan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Amos. Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak lembu dari tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor, dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk-pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau. Taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang pun dapat melihat Dia. Dan bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekalipun ia kaya, supaya oleh karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Nak, ingatlah engkau telah menerima segala yang baik
semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Celakalah orang yang merasa aman di Sion, celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang berurap dengan minyak paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf, yang duduk berjuntai dan bernyanyi akan pergi sebagai orang buangan. Demikianlah kecaman pedas yang disampaikan Nabi Amos kepada bangsa Israel, sebagaimana tadi kita dengar dalam bacaan pertama. Lalu pertanyaannya, siapa Nabi Amos itu? Menurut pengakuannya, Amos atau dia adalah salah seorang penduduk dari Tekoa yang terletak kurang lebih 16 km sebelah selatan Yerusalem, sebagai seorang peternak dan pemelihara bon ara. Kesaksiannya, aku ini bukan nabi dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, pergilah dan bernubuatlah terhadap umatku Israel. Amos bab 7 ayat 14-15. Kapan Nabi Amos itu hidup? Kalau kita baca dari kitab Amos, kebetulan kita masih bulan September, tinggal beberapa hari lagi akan berakhir, di mana nanti kitab suci akan juga ditarik dari mimbar ini, dikembalikan seperti semula ke sakristi. Dari situ kita tahu bahwa Amos itu hidup di zaman pemerintahan Uzia, Raja Yehuda atau Israel Selatan, dan pada zaman Yerobeam II, Raja Samaria atau Israel Utara. Itu sekitar tahun 779 sampai 743 sebelum tahun Masehi. Jadi sebelum adanya kerajaan Mojopahit, jadi sudah ada. Jauh, bahkan jaraknya sungguh-sungguh luar biasa jauhnya. Tapi mengapa Nabi Amos mengecam bangsa Israel? Alasan utama jelas satu, yakni karena bangsa Israel menyimpang dari jalan Tuhan. Kalau zaman sekarang, Nabi Amos adalah nabi pengkritisi kehidupan sosial masyarakat yang sungguh amburadul. Karena semasa Raja Yerobeam II memerintah, memang Samaria mengalami kemakmuran luar biasa. Namun sayang, kemakmuran itu yang begitu membanjiri Samaria tidak dibagi rata di kalangan penduduk, tetapi justru dimonopoli segelintir orang yang menyebabkan kaum petani diabaikan.
Padahal kaum petani di zaman itu menjadi tulang punggung perekonomian Samaria. Bahwa kaum miskin di era Nabi Amos sering mengalami penindasan oleh kaum kaya adalah biasa. Amos bab 2 ayat 6-7. Kehidupan kegiatan keagamaan pun sejatinya tidak mereka abaikan, tetapi diputar balikkan. Artinya, ritus keagamaan terus dipelihara, tetapi sejatinya bukan diarahkan untuk penyembahan kepada Allah Sang Raja semesta alam, tetapi sebuah pendurhakaan. Amos 4:4 karena ditujukan kepada ilah-ilah lain. Amos bab 8 dan 14. Padahal upacara dan kurban-kurban yang semewah dan semahal itu dipersembahkan dengan biaya kaum miskin. Amos bab 2 ayat 8 sampai bab 5 sampai ayat 11. Itulah Amos begitu prihatin terhadap situasi yang sedemikian itu. Makanya ia melantangkan tadi nubuatnya benar-benar supaya diperhatikan, karena kalau hukum yang dilanggar itu sebagai akibat dosa hanya diatur dengan cara mengadakan ritus, pesta atau kurban, tentu itu belumlah cukup. Ia menghendaki keadilan dalam nama Tuhan dari umatnya. Amos bab 5:24. Jadi keadilan bagi Amos adalah ciri moral yang paling penting dari sifat ilahi. Maka dengan lantang Nabi Amos mengecam mereka, para penikmat kekayaan, yakni mereka yang hidup dalam kemewahan tanpa mempedulikan kaum kecil. Sebab cara hidup demikian merupakan kekeliruan yang serius yang akan bermuara pada hukuman yang mengerikan. Ini yang disuarakan oleh Nabi Amos. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yesus juga menyampaikan sebuah perumpamaan yang sejatinya ditujukan kepada para muridnya agar para murid bersikap tepat pada uang atau harta atau kekayaan. Namun saat Yesus memberi wejangan kepada para muridnya agar para murid setia, tidak boleh curang dan meniru orang dunia pada umumnya, harus jujur dan dapat dipercaya atau diandalkan dalam soal uang, bukan malah kebalikannya menjadi hamba uang, karena mereka akan menerima harta yang sesungguhnya, yakni kerajaan Allah. Maka Yesus tegaskan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lukas bab 16 10-13. Dan itu ternyata juga didengar oleh kaum Farisi. Karena ayat 14 sangat nyata dinyatakan, semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Kaum Farisi tentu tidak semuanya memang suka membenarkan diri di hadapan orang dengan menyatakan bahwa harta yang mereka miliki itu merupakan bukti kebenaran mereka, bahwa Allah memang hanya memberikan kekayaan kepada orang-orang yang notabene mencap diri sebagai orang benar, sebagai para Farisi. Nah, usaha membenarkan diri demikianlah yang didobrak atau dikritisi oleh Yesus lewat perumpamaan tersebut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan tersebut Yesus tidak menyebut nama si kaya itu siapa namanya. Tetapi justru si miskinlah yang disebut, yakni Lazarus. Itu artinya Allah membantu. Dilukiskan secara kontras. Si kaya benar-benar menikmati, bahkan tenggelam dalam kekayaannya. Tubuhnya tertutup pakaian halus, makan dengan tenang dan bersih seturut hukum Yahudi. Sangat berbeda dengan Lazarus yang hanya berpasrah pada bantuan Allah. Tubuhnya penuh borok, bernanah, tak berdaya, bahkan dijilati anjing, sehingga setiap kali mau makan tentu terkena kenajisan. Waktu si kaya, walaupun si kaya sejatinya bukanlah orang kikir, sebab faktanya ia tidak mengusir Lazarus dari rumahnya, namun faktanya juga nyata
Lazarus terus lapar karena tidak mendapat makanan dari si kaya, padahal si kaya terus berpesta. Inilah kontras yang menyedihkan. Di tempat dan waktu yang bersamaan, yang satu terus berpesta, yang satu terus menderita. Suatu hal yang sungguh-sungguh mengerikan. Itu kontras pertama. Kontras kedua, setelah keduanya sama-sama meninggal, situasinya berbalik. Yakni Lazarus menikmati kebahagiaan abadi dan nyatanya si kaya mengalami sengsara abadi dan tidak ada yang bisa menolongnya. Secara duniawi, pastilah si kaya ini tidak hanya sekedar mati langsung dikubur di babak Tirta Surya sana, tapi mungkin harus disemayamkan dulu di Green Heaven, atau mungkin kalau di Jakarta ya, dikatakan Sandiago Hill. Nah, itu pasti berbayar tinggi. Tapi secara dunia, tapi faktanya ketika sama-sama sudah ada di alam baka, mereka benar-benar terjadi semacam dialog lagi, di mana si kaya meminta, walaupun sudah menderita begitu, tetap kebiasaan di dunia tetap dilanjutkan, yakni tukang menyuruh. Maka Lazarus pun disuruh, suruhlah Lazarus melayani aku. Yang disuruh tidak bain-bain, Bapak Abraham. Kan luar biasa. Tukang menyuruh nih, berbahayalah jadi orang yang tukang menyuruh. Tapi benar-benar kita perhatikan di sana. Nah, disitulah terjadi dialog antara si kaya tadi dengan Bapak Abraham. Maka tema yang menjadi pelaku utama di sini sebenarnya bukan Lazarus, tetapi adalah si kaya tersebut. Dan si kaya tersebut memang masih punya saudara yang di dunia ada 5. Jadi rupanya si kaya itu ada 6 bersaudara dan ternyata mereka semua tenggelam dalam kenikmatan duniawi. Dan melalui perumpamaan inilah rupanya Yesus tadi mempertegas, memperingatkan kepada para Farisi tersebut, kamu tidak dapat mengabdi Allah dan mamon sekaligus. Lukas bab 16 ayat 13, dan berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena akan dipuaskan. Lukas bab 6 ayat 21. Nah, peringatan ini tentunya tidak hanya terbatas kepada 6 bersaudara tersebut dalam perumpamaan, tapi juga berlaku pertama untuk semua orang, tidak terkecuali kita, yang menggunakan kekayaan secara egoistis, bukan altruistis, untuk aku, dan aku, tidak pernah untuk orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berlaku untuk semua orang yang karena kaya malah tidak mampu melihat sesamanya yang menderita. Nah, sikap demikianlah yang mestinya justru kita berantas dalam kehidupan ini. Karena sikap demikian bisa membuat diri kita tumpul beriman, sehingga tidak mampu menilai hidup di bumi ini dengan tepat dan justru akan berakibat fatal. Yakni terpisah dari sesama dan Allah. Hidup terpisah dari Allah itu berarti hidup dalam kengerian abadi yang disuarakan oleh Yesus di saat kritis ketika dia mengungkapkan Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu kengerian ditinggalkan Allah. Dan kita siapapun tentu tidak menginginkan itu terjadi dalam hidup kita. Tentunya kita ingin hidup bersama Allah. Itulah kebahagiaan sejati, seperti dinyatakan Yesus kepada orang yang bertobat ketika disalib bersamanya. Hari ini engkau akan bersamaku masuk Firdaus. Itulah yang tentunya diharapkan siapapun kita. Marilah saudara-saudara, dengan demikian kita tidak abai dalam hidup, dan mari kita benar-benar senantiasa peduli kepada siapapun di antara kita, bukan menjadi seorang yang egoistis, tapi benar-benar orang yang altruistis, peduli kepada sesama. Oleh karenanya, agar kita jangan sampai mengalami hidup terpisah dari Allah, mari kita senantiasa juga mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasul Santo Paulus kepada Timotius yang tadi dalam bacaan kedua kita dengar. Jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan.
taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa cela hingga pada saat Tuhan menyatakan diri. Mulai dari sini dan sekarang. Inilah yang mesti kita gumuli. Jangan biarkan hati kita tertutup oleh kenyamanan dan harta duniawi, tetapi bukalah mata dan hati kita untuk melihat Kristus yang hadir dalam diri sesama, lebih-lebih mereka yang miskin dan menderita. Kesempatan bertobat adalah sekarang, bukan nanti. Maka mari kita wujudkan, tetap semangat, Tuhan memberkati kita.